Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasanti Novia Maharani dari jurusan Hukum Keluarga semester 4 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan bagian 2. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nengyani Nurhayani SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Perdata di jurusan Hukum Keluarga semester 4 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan berbagai materi. Yang pertama ada tentang penyitaan atau sita jaminan. Yang kedua, proses acara first take. Yang ketiga, eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara. Dan yang keempat, akta perdamaian dan mediasi. Mari kita mulai dengan pembahasan yang materi pertama, yaitu penyitaan atau sita jaminan. Sita jaminan merupakan sita terhadap barang milik tergugat yang disengketakan hak kepemilikannya. Biasanya dalam sengketa hutang piutang atau ganti rugi. Materi yang kedua adalah proses acara first take, di mana first take adalah putusan yang dijatuhkan karena ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Diatur dalam pasal 125 HIR ayat 1. Yang berikutnya adalah syarat acara first take. Yang pertama, sudah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita dalam bentuk surat panggilan, diatur dalam tata caranya diatur dalam pasal 390 HIR dan 6 RV. Yang kedua, tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Ini diatur dalam pasal 125 HIR ayat 1. Jika tergugat in person atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan dan sudah dipanggil secara patut, maka dijatuhi putusan first take. Yang ketiga, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi, di mana hakim boleh menjatuhkan putusan first take apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Ada 3 bentuk putusan first take. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Dan yang ketiga, menolak gugatan penggugat. Upaya hukum terhadap putusan first take diatur dalam pasal 129 HIR dan 153 RBG, terdiri dari 5 ayat. Ayat pertama mengatur mengenai upaya perlawanan terhadap putusan first take, yaitu upaya verzet. Ayat 2 mengenai tenggang waktu. Ayat 3 mengenai cara pengajuan hukum. Ayat 4 mengenai cara penundaan eksekusi terhadap putusan first take. Dan ayat 5 mengenai pengajuan first take pengajuan verzet terhadap putusan first take. Materi yang selanjutnya adalah eksepsi dan bantahan pokok perkara. Apa itu bantahan? Bantahan merupakan tangkisan atau pembelaan dari tergugat terhadap pokok perkara. Secara teknis, dalam proses pemeriksaan perkara, para pihak melakukan jawab-menjawab. Dan untuk isi jawabannya itu ada 2 jenis. Yang pertama berupa pengakuan, yaitu pembenaran dari tergugat terhadap isi gugatan, baik seluruhnya maupun sebagian. Dan ini merupakan bukti bagi penggugat yang tidak perlu dibuktikan. Yang kedua ada yang berupa bantahan, yaitu sangkalan terhadap isi gugatan yang bertujuan agar gugatan tersebut ditolak. Untuk jenis-jenis bantahan ada 2. Yang pertama berupa tangkisan, yaitu sanggahan terhadap gugatan penggugat namun tidak langsung mengenai pokok gugatannya. Dan yang kedua berupa bantahan itu sendiri, yaitu sangkalan yang langsung mengenai pokok perkara. Materi yang selanjutnya adalah akta perdamaian dan mediasi. Menurut Perma nomor 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perundingan dan untuk mencapai kesepakatan antar para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator. Untuk prinsip mediasi, yang pertama, kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi. Yang kedua, sebagai upaya maksimal untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, pendekatan penggunaan rekturisasi. Dan yang keempat adalah untuk menghormati hak-hak para pihak yang berkaitan.
Mediator adalah pihak ketiga yang ikut serta dalam proses negosiasi atas permintaan para pihak dan harus bersifat netral. Mediator ini berperan untuk menengahi para pihak untuk melakukan suatu perdamaian dan harus berperan aktif untuk mendamaikan mereka yang bersengketa. Untuk proses mediasi ada 2 tahap mengenai itu. Yang tahap pertama dinamakan dengan pramediasi, di mana pada hari sidang pertama hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu melalui mediasi ini. Dan yang kedua, kuasa hukum harus mendorong para pihak untuk ikut berperan aktif dalam proses mediasi. Dan yang ketiga, hakim wajib menunda persidangan untuk dilakukannya mediasi terlebih dahulu. Untuk proses mediasi ada 9 tahap mengenai itu. Yang pertama ada pengaturan awal, yang kedua ada pengantar dan pembukaan dari mediator, lalu pernyataan pembukaan dari para pihak, yang berikutnya ada pengumpulan informasi, yang berikutnya identifikasi masalah, lalu membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah, lalu adanya tawar-menawar, dan akhirnya kesepakatan, lalu penutup. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.